Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan perumusan misi pemasaran jasa. Sebelumnya kita perlu ketahui dulu sih apa itu, misi pemasaran jasa. Nah, apa itu misi pemasaran jasa? Adalah pernyataan yang kan Nggak opening dulu kan? sudah. Wes, balik lagi. Oh, iya iya iya. Ulang nggak? Oke. Dah. Yuk. Ya, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan perumusan misi pemasaran jasa. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa sih itu misi pemasaran jasa, yang dimaksud dengan pemasaran jasa. Lanjut. Nah, misi pemasaran jasa ini adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan, visi, dan nilai-nilai utama yang mendasari strategi pemasaran dalam konteks penyediaan layanan. Dia juga mengarahkan perusahaan dalam menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, jadi misi pemasaran jasa ini terkait dengan apa yang dilakukan ya oleh setiap manajemen itu untuk memperkuat produk atau brand ya atau jasa yang mereka tawarkan itu biar sesuai dengan arah dan tujuannya gitu. Oke. Nah, mengapa misi pemasaran itu penting ya? Yang pertama itu untuk membangun kepercayaan pelanggannya. Jadi dalam hal dunia bisnis itu kita yang paling penting apalagi kan jasa itu dia menawarkan segala apa yang dia ingin perbaiki gitu kan untuk kita semua. Jadi dengan mencari kepercayaan pelanggan ini bisa membantu misi perusahaan pemasaran itu bisa berjalan lancar. Yang kedua menjadi pedoman bagi tim pemasaran. Nah, di sini juga bisa menjadi pedoman bagi setiap tim yang menjalankan di divisi pemasaran tersebut. Ya, jadi dia tahu nih arahnya mau kemana. Jadi sudah sudah jelas itu apa yang mau dilakukan. Terus membedakan perusahaan dari kompetitor. Nah, di sini sangat jelas ya. Jadi apa sih yang menjadi pembeda antara kita dengan kompetitor lain? Nah, di sini kita memiliki masing-masing misi ya. Jadi nggak mungkin semua perusahaan itu sama dalam misinya. Terus mengkomunikasikan nilai dan visi perusahaan. Nah, di sini juga pasti di setiap perusahaan itu pasti memiliki visi dan nilai-nilai perusahaan serta budaya perusahaan masing-masing. Nah, terus langkah-langkah untuk perumusan misi pemasaran jasa ini yang pertama kita harus tahu dulu harus menganalisis pasar dan kebutuhan pelanggan nih. Jadi dengan cara mengidentifikasi target pasar dan memahami kebutuhan serta harapan mereka. Terus yang kedua itu identifikasi keunggulan kompetitif. Jadi menentukan nilai unik yang ditawarkan oleh layanan yang diberikan. Definisikan tujuan utama, yaitu menetapkan tujuan utama dari pemasaran jasa, baik itu meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas pangsa pasar, atau mempertahankan pelanggan lama. Terus yang keempat itu rumuskan pernyataan misi. Jadi membuat pernyataan misi yang jelas dan sederhana. Misalnya itu misi kita apa? Memberikan layanan yang cepat atau ramah, terus ada layanan produk dan jasa yang berkualitas untuk kepuasan setiap pelanggan gitu. Nah, misalnya contoh misi pemasaran dari perusahaan jasa terkenal itu misalnya kayak Gojek ya. Kita tahu Gojek ini sekarang menjadi ojek online yang boleh dikatakan berhasil ya karena dia menghubungkan jutaan orang melalui solusi transportasi yang aman dan efisien. Terus ada lagi tuh Garuda Indonesia, dia menjadi maskapai penerbangan pilihan pertama dengan layanan kelas dunia. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya Roni. Baik, saya lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi perumusan misi. Yang pertama, ada budaya perusahaan. Nilai-nilai kebiasaan dan cara kerja yang diterapkan dalam perusahaan akan mempengaruhi isi dari misi tersebut. Misalnya,
perbedaan agama atau budaya masing-masing yang saat misal seperti contoh waktunya makan siang atau istirahat mau sholat kalau muslim, nanti untuk yang sore bisa minta waktu untuk beribadah dan sebagainya. Untuk yang kedua, ada nilai-nilai inti, keyakinan dasar dan prinsip yang dipegang teguh oleh perusahaan, menentukan bagaimana misi dirumuskan. Keyakinan dasar, seperti halnya ini adalah suatu prinsip yang harus dipegang teguh dengan kuat untuk bisa arah misi kita ini sebagai perusahaan tuh tahu tujuannya kemana. Untuk yang ketiga, visi dan tujuan jangka panjang. Misi harus selaras dengan visi dan target jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Karena misi dan visi ini kalau harus selaras, kalau tidak selaras nanti akan menimbulkan dampak seperti faktor-faktor yang perselisihan antar karyawan atau antar pencari antar perusahaan. Untuk yang keempat, lingkungan pasar. Perubahan kebutuhan pelanggan, tren industri, dan kompetisi pasar akan mempengaruhi bagaimana misi harus dirancang agar relevan. Lingkungan pasar ini sangat berpengaruh pada perubahan kebutuhan pelanggan. Karena setiap masa, setiap tahun atau setiap dekade pasti ada beberapa perubahan setiap kebutuhan pelanggan atau model-model tertentu. Selanjutnya, kesimpulan. Misi pemasaran jasa bukan hanya tentang menyusun kata-kata yang indah, tapi mencerminkan komitmen dan arah strategis yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pernyataan misi yang baik harus memotivasi tim internal dan memberikan pesan yang jelas kepada konsumen. Misi pemasaran jasa adalah fondasi yang menentukan arah strategis perusahaan dalam melayani pelanggan. Pernyataan misi yang baik harus, yang pertama, motivasi tim internal, menjadi sumber inspirasi bagi karyawan untuk memberikan layanan terbaik. Yang kedua, memberikan pesan yang jelas kepada konsumen. Mengomunikasikan apa yang pelanggan dapat harapkan dari perusahaan sehingga mereka merasa yakin dan puas. Misi yang baik akan menciptakan kejelasan dalam operasi dan membantu perusahaan mencapai tujuannya dalam jangka panjang. Demikian saya kembalikan ke Mas Erwin. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami untuk misi pemasaran jasa, kiranya dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.